Pertemuan paling aneh di Fitness First. Gym Fitness First di lantai 15 Mall di Senayan selalu ramai jam 6 sore. Lampu putih terang, musik EDM kencang, bau keringat dan parfum mahal campur jadi satu. Rina baru selesai ngajar kelas HIIT selama 1 jam. Baju sport bra hitam Under Armour-nya basah kuyup, rambut ponytail masih rapi, perut six-pack-nya kelihatan jelas tiap kali dia angkat tangan buat foto. Hari ini dia harus bikin konten untuk sponsor protein sake baru. Dia berdiri di depan cermin besar, pose sambil pegang botol sake rasa coklat, senyum tipis, lighting pas. Selesai ambil 10 foto dan 3 video bumerang, Rina duduk di bangku panjang dekat area stretching. Dia buka tas gym, ambil handuk kecil, lap keringat di leher. Matanya masih ke cermin, cek apakah ada yang perlu diedit sebelum diposting. Tiba-tiba ada orang duduk tepat di bangku sebelahnya, jarak cuma setengah meter. Rina nggak langsung nengok, biasa aja, gym kan tempat umum. Orang itu buka tas ransel hitam yang sudah agak lusuh. Dari dalam tas keluar mangkok plastik putih bertutup, lalu termos kecil, lalu bungkus telur rebus yang masih hangat. Rina mulai curiga. Dia melirik sekilas. Cowok itu, namanya Dika, umur sekitar 27, badannya besar tapi nggak kering. Ada lemak tipis di perut, tapi bahu dan dadanya lebar banget. Rambutnya pendek agak acak-acakan, pakai kaos abu-abu polos dan celana training hitam. Dika buka tutup mangkok. Aroma mie instan kuah langsung nyebar. Bukan sembunyi-sembunyi, dia buka lebar-lebar. Mie-nya masih ngepul, telur rebus dibelah 2, kuahnya agak keruh karena dia tambah sambal banyak. Dia ambil sumpit dari saku celana, aduk-aduk mie, terus langsung seruput kuah dengan suara yang cukup keras. Rina langsung menoleh penuh. Matanya membelalak. Dia nggak percaya ada orang bawa mie instan rebus ke gym premium yang membersipnya 3 juta sebulan. Dika nggak peduli. Dia makan santai, sesekali tiup-tiup mie biar cepat dingin, lalu masukin mulut penuh. Ada kuah yang nyiprat ke kaosnya, dia cuma lep pakai jempol terus lanjut makan lagi. Rina masih bengong. Di kepalanya langsung muncul 1000 kata-kata pedas. Ini gym apa warung pinggir jalan? Orang-orang di sekitar mulai melirik. Ada yang cekikikan kecil, ada yang pura-pura nggak lihat tapi matanya nyelonong. Rina buka HP, langsung buka kamera, arahin ke Dika dari sudut yang nggak terlalu kelihatan. Dia rekam video pendek 10 detik tanpa suara. Dika lagi nyeruput mie panjang-panjang, matanya setengah merem karena enak. Rina langsung kasih caption di pikirannya, "Welcome to gym orang males diet." Dia simpan video itu, masih ragu mau post atau enggak. Tapi tangannya gatal banget. Dika selesai setengah mangkok, dia taruh mangkok di bangku sebelahnya, ambil botol air mineral dari tas, minum setengah liter langsung. Habis itu dia lanjut makan lagi. Rina akhirnya nggak tahan. Dia simpan HP, berdiri, pindah duduk lebih dekat ke Dika, jarak cuma 1 orang lagi. Dia pura-pura buka aplikasi Strava di HP sambil sesekali melirik. Dika kayak nggak sadar dirinya lagi jadi pusat perhatian. 5 menit kemudian mangkok Dika sudah kosong. Dia ambil tisu basah dari tas, lap mulut, lap tangan, terus masukin mangkok kosong dan termos ke tas lagi. Rina perhatiin setiap gerakan. Dia nggak ngerti kenapa orang ini santai banget bawa makanan berkuah ke gym. Bau bawang goreng dan sambal masih nempel di udara. Beberapa member lain mulai bisik-bisik sambil ketawa. Dika berdiri, tarik napas panjang, kayak orang lagi puas banget abis makan. Dia ambil handuk kecil dari tas, lap keringat di leher meski dia belum latihan sama sekali. Terus dia jalan ke arah rak dumbbell. Rina ikut melirik. Dika ambil dumbbell 40 kg di masing-masing tangan, mulai bicep curl dengan form yang bener banget. Gerakannya pelan, terkontrol, otot lengannya langsung menggembung. Rina makin bingung. Orang ini kuat banget. Tapi kok makan mie instan di gym? Rina akhirnya ambil keputusan. Dia buka Instagram story lagi, upload video yang tadi direkam, kasih teks, "Ini gym apa warteg cabang baru? Ada yang mau ikut makan mie kuah bareng dia nggak?" Dia tambah stiker tanda tanya dan emoji muka kaget. Begitu dipost, dalam 5 menit sudah ada 100 views. Teman-teman sesama trainer langsung komen, "Hahaha serius? Lo rekam orang ya Rin? Kasih lihat mukanya dong." Rina cuma ketawa kecil sendiri. Dia masih duduk di bangku, nggak latihan lagi, cuma nguntit storynya sendiri.
Dika selesai bicep curl, pindah ke bench press. Dia taruh plate 100 kg total, rebahan, angkat sendiri tanpa spotter. Gerakannya mulus, napasnya teratur. Rina mulai kepo. Dia buka HP lagi, cari akun gymnya, lihat CCTV corner yang biasa dipakai buat konten member. Ternyata Dika sering banget dateng, hampir tiap hari, tapi selalu latihan malam dan gak pernah ikut kelas. Malam itu Rina pulang ke apartemennya di Sudirman dengan perasaan campur aduk. Satu sisi dia kesel karena ada orang seenaknya makan mie instan di gym, satu sisi dia penasaran banget sama cowok itu. Besok paginya, begitu buka HP, story-nya sudah ditonton hampir 500.000 orang. Banyak yang repost ke grup-grup fitness. Tagar mie instan di gym mulai muncul. Rina cuma geleng-geleng kepala sambil senyum. Dia nggak nyangka satu video pendek bisa jadi bahan hiburan se-Indonesia. Yang nggak dia sangka lagi, akun Dika ternyata ketemu juga. Namanya Dika Coding, followers cuma 3 ribuan, tapi foto-fotonya kebanyakan dia lagi angkat beban berat sambil senyum lelet. Ada satu foto dia pegang mangkok mie cup sambil duduk di bench press. Captionnya cuma, post-workout meal terbaik. Rina langsung save foto itu. Dia nggak tahu kenapa, tapi dia yakin pertemuan mereka di gym baru saja dimulai. Viral dan malu besar. Pagi pukul 7, Rina bangun karena bunyi notifikasi HP-nya nggak berhenti. Biasanya paling banyak 50 notif dari like dan komen biasa, tapi hari ini angka notifnya sudah 5 digit. Dia langsung duduk di kasur, ambil HP dari meja samping, buka Instagram. Story mie instan yang dia posting semalam sudah ditonton 1,2 juta kali dalam semalam. Repost ke akun-akun meme besar, masuk explore page, bahkan ada yang bikin video reaksi. Komennya campur aduk, ada yang ketawa ngakak, ada yang bilang Rina jahat ngerekam orang tanpa izin, ada juga yang nanya, itu cowok siapa? Ganteng banget mukanya polos. Rina cuma bisa buka mulut. Dia nggak nyangka video 10 detik bisa jadi seviral ini. Sponsor protein sakenya langsung DM, nada pesannya agak canggung. Rin, konten kemarin lucu sih, tapi tolong jaga image clean eating ya. Rina cuma balas stiker jempol, dalam hati sudah panik. Dia buka Twitter, hashtag mie instan di gym sudah masuk trending nomor 3. Foto Dika lagi nyeruput mie dari screenshot story-nya jadi bahan meme berulang-ulang. Ada yang edit mukanya jadi poster film. Judulnya, Mie Heart. Sementara itu, di kosan sederhana di Tebet, Dika baru bangun jam 8. Dia buka HP sambil selonjoran di kasur, lihat notifikasi Instagramnya meledak dari 3.000 jadi 15.000 followers dalam semalam. Dia bingung dulu, terus buka target post, langsung lihat video Rina. Dia cuma garuk-garuk kepala, ketawa kecil. Bagi dia sih biasa aja, dia memang suka makan mie instan setelah latihan sejak SMP. Malah dia anggap itu ritual. Dika buka story Rina yang masih ada di highlight, Gym Weirdos. Dia screenshot, terus buka kamera depan, foto dirinya lagi angkat barbel 100 kg satu tangan di gym rumahnya yang cuma ada rak sederhana. Tangan satunya pegang mangkok mie cup yang masih ngepul. Dia post ke story dengan caption pendek, protein 60 gram, karbo 80 gram, lemak cukup, balanced meal. Dia kasih tag Rina Fitlive, akun Rina. 5 menit kemudian, story Dika langsung direpost ratusan orang. Rina lagi sarapan oats tanpa gula di apartemennya pas buka notif tag. Dia lihat story Dika, langsung tersedak oats. Mukanya merah bukan main. Cowok ini malah nantang balik. Dia buka DM Instagram, ketik cepat, "Lo serius nantang gue? Besok jam 6 sore kita adu squat 1 RM di Fitness First yang sama. Yang kalah traktir mie instan sebulan penuh." Kirim. Jantungan sendiri. Dika lagi ngopi di warung dekat kosan, HP bunyi. Dia baca DM Rina, langsung ketawa sampai kopinya hampir tumpah. Dia balas singkat, "Deal, gue bawa termos sendiri biar kuahnya panas." Selesai. Dia lanjut ngopi santai, sama sekali nggak deg-degan. Sepanjang hari, dunia online makin panas. Akun-akun fitness besar mulai bikin polling, tim Rina, clean eating, atau tim Dika, mie instan gang? Hasilnya 48% versus 52%, Dika unggul tipis. Rina makin kesel. Dia ke gym lebih awal, latihan squat ringan biar ototnya siap. Tiap orang yang lewat nanya, "Besok beneran duel ya Rin?"
Dia cuma senyum kecut. Malamnya, Rina buka laptop, cari tahu lebih banyak soal Dika. Dia ketik Dika Coding di Google, ternyata banyak foto lama Dika pas masih atlet angkat besi junior. Ada foto dia juara nasional kelas 85 kg tahun 2017, badannya kering banget, six pack tegas. Ada juga artikel pendek tentang dia yang cedera bahu parah sampai harus operasi dan keluar dari tim nasional. Rina diam membaca. Dia mulai ngerasa nggak enak, karena selama ini cuma ngejek tanpa tahu latar belakang. Dika sendiri malam itu latihan di gym kecil dekat kosan. Dia squat 200 kg untuk warm up. Badannya masih kuat banget meski sudah 3 tahun nggak kompetisi. Dia nggak peduli viral, nggak peduli orang bilang dia rusak image fitness. Baginya, latihan itu buat senang, bukan buat pamer perut kotak-kotak. Habis latihan, dia masak mie instan lagi, kali ini tambah kornet dan keju leleh. Pagi hari duel, Gym Fitness First sudah penuh sesak padahal baru jam 5 sore. Member pada bawa HP, siap rekam. Ada yang bikin banner kecil bertulisan, "Mie instan is the future." Rina datang pakai legging hitam dan crop top putih, rambut diikat tinggi, muka serius. Dia pemanasan squat dengan plate kosong, otot kakinya sudah siap. Dika datang telat 10 menit, bawa tas ransel yang sama, termos ngepul keluar dari saku. Dia pakai kaos abu-abu yang sama kemarin, cuma beda celana. Orang-orang langsung sorak pas Dika masuk. Rina cuma melotot. Manajer gym sampai turun tangan, kasih area squat rack khusus dan spotter resmi. Aturan sederhana, siapa yang bisa squat paling berat 1 kali dengan form bersih, dia menang. Rina mulai dulu karena dia yang nantang. Dia squat 100 kg mudah, terus 110, 120 kg. Pas 125 kg dia turun pelan, lututnya goyang sedikit, tapi tetap naik. Semua tepuk tangan. Giliran Dika. Dia mulai dari 140 kg untuk warm up, angkat kayak mainan. Terus 160, 180 kg. Pas 190 kg, dia turun dalam, pinggulnya sejajar lutut, naik perlahan tapi pasti. Gym bergemuruh. Rina berdiri di samping, mulutnya terbuka lebar. Dika turun dari rak, taruh barbel, buka termos, tuang mie instan ke mangkok kertas, langsung makan di depan semua orang. Kamera HP berjejer merekam. Rina kalah telak. Tapi entah kenapa dia malah ketawa. Dia jalan ke arah Dika, jabat tangan. Orang-orang pada tepuk tangan lagi. Malam itu, Rina beneran traktir Dika makan di warung mie ayam langganan Dika di dekat Manggarai. Mereka duduk berdua di bangku plastik, makan mie ayam porsi jumbo plus es teh manis. Rina akhirnya ngaku, dia salut sama Dika yang gak peduli omongan orang. Dika cuma nyengir, bilang dia cuma hidup sesuai yang dia suka. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Dari musuh jadi teman, dari teman jadi sering latihan bareng. Dan mie instan jadi menu wajib tiap habis latihan. Hari-hari latihan dan chat receh. 2 minggu setelah duel squat yang bikin gym rame, Rina dan Dika mulai sering latihan bareng. Awalnya cuma karena Rina masih kesel kalah dan pengen balas dendam, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Setiap Senin, Rabu, Jumat jam 6 sore mereka janjian di Fitness First. Rina datang lebih awal, pemanasan kardio ringan, pakai outfit baru tiap sesi biar bisa difoto. Dika selalu telat 5-10 menit, bawa tas yang sama, kadang termosnya masih ngepul di saku. Mereka mulai dengan program yang Rina buat, push-pull legs versi hybrid. Rina ngotot harus ada deadlift dan squat berat. Dika cuma ngangguk sambil bilang nanti dia tambah volume sendiri. Hari pertama latihan bareng, Rina kaget berat. Dika bener-bener nggak main-main. Bench press dia 140 kg x 5 reps x 5 set tanpa keluhan. Napasnya masih stabil. Rina yang biasanya bangga bisa bench 70 kg aja, langsung diam. Tapi Dika nggak pamer. Malah bantu Rina nambah plate 2,5 kg di tiap sisi tiap minggu. Habis latihan, mereka duduk di area stretching. Rina minum protein sake rasa vanila, Dika buka termos, tuang mie instan ke mangkok kertas yang dia bawa dari rumah. Bau kuah ayam bawang langsung nyebar. Awalnya Rina masih pura-pura jijik, tapi hari kelima dia mulai nyicip 1 suap. Hari ke-10 dia sudah ikutan makan setengah mangkok. Dika cuma nyengir tiap Rina ngambil sumpit dari tangannya. Malam-malam mereka mulai chat di Instagram.
Awalnya cuma nentuin jadwal latihan besok. Lama-lama jadi ngobrol random. Rina cerita tekanan jadi influencer fitness. Harus foto tiap hari, harus kelihatan selalu six pack, harus makan ayam dada rebus sama brokoli meski udah bosen setengah mati. Kalau sekali aja posting makan nasi goreng, langsung ada yang komen, "Lo kok gendut?" Dika bales cerita dia sendiri. Dulu pas masih atlet nasional, dia dipaksa turun berat badan sampai 81 kg padahal tulangnya besar. Tiap hari makan cuma dada ayam, ubi rebus, dan telur putih. Akhirnya bahunya cedera parah, operasi 2 kali, dan tim nasional lepas dia karena dianggap sudah nggak perform lagi. Sejak drop out dari tim, Dika kerja remote jadi programmer freelance. Dia nggak perlu keluar rumah kalau lagi nggak mood, jadi bebas makan apa aja. Mie instan jadi comfort foodnya. Dia bilang badannya sekarang 95 kg, lemak sekitar 18%, tapi dia jauh lebih bahagia daripada dulu waktu berat 83 kg tapi stres berat. Rina mulai sering buka foto-foto lama Dika pas masih atlet. Badannya kering banget, tulang pipi tajam, mata cekung. Bandingin sama foto sekarang. Pipi tembem sedikit, senyum lebar, mata berbinar. Rina sadar Dika benar-benar orang yang sudah melewati fase, harus sempurna, dan keluar sebagai orang yang santai tapi tetap kuat. Satu malam setelah latihan leg day yang berat, mereka duduk di lantai gym dekat pintu keluar. Rina kakinya pegel banget, nggak bisa berdiri. Dika duduk di sebelahnya, buka termos, kali ini isinya bakso urat kuah. Dia ambil 2 sendok plastik, kasih 1 ke Rina tanpa tanya. Mereka makan bareng sambil selonjoran. Rina nggak sadar dia sudah makan 3 pentol besar plus kuah pedas sampai habis. Dia cuma bilang, "Enak banget sih makanan lo." Sejak itu, Rina mulai berani posting makanan normal di story. Pertama cuma foto es teh manis. Captionnya, "Chat day." Besoknya foto nasi uduk setengah porsi. Followersnya pada heboh, ada yang protes, ada yang malah dukung. Yang unfollow sekitar 2000 orang. Tapi yang baru follow malah lebih banyak karena merasa Rina jadi lebih manusiawi. Dika mulai ikut-ikutan rajin lagi. Dia balik lagi ke program latihan serius, tapi kali ini tanpa target berat badan. Dia cuma mau badannya lebih proporsional biar pas dipakai buat foto bareng Rina. Mereka mulai foto bareng di gym, cuma latihan biasa, tapi netizen langsung heboh. Banyak yang bilang mereka couple goals versi realistis. Satu hari Sabtu malam, Rina lagi di apartemen sendirian. Dia buka kulkas, cuma ada dada ayam, brokoli, dan telur putih. Tiba-tiba dia pengen banget mie instan. Dia buka chat Dika, ketik, "Lo lagi apa?" Dika balas cepat, "Lagi masak mie goreng telur kornet keju. Mau?" Rina langsung bales, "Gue kesana sekarang." Setengah jam kemudian Rina sudah duduk di kosan Dika yang kecil tapi rapi. Lantai kayu, meja kerja penuh monitor, rak buku isinya novel ringan dan buku programming. Dapur kecil di pojok, Dika lagi goreng mie di wajan teflon. Bau bawang putih dan kecap langsung bikin Rina lapar banget. Mereka makan di meja kecil, porsi masing-masing 1 gunung. Rina habis 2 piring, Dika 3. Habis makan mereka duduk di sofa, nonton Netflix series komedi, ketawa bareng sampai tengah malam. Malam itu Rina pulang dengan perut kenyang, dan hati lebih ringan dari biasanya. Dia sadar selama ini dia terlalu keras sama dirinya sendiri. Dika nggak pernah maksa dia berubah. Tapi kehadirannya bikin Rina pengen jadi versi yang lebih santai tanpa takut kehilangan progres fitnessnya. Di sisi lain, Dika mulai ngerasa hidupnya lebih berwarna sejak kenal Rina. Dia yang biasanya sendirian di kosan, sekarang tiap hari ada yang ngajak latihan, ada yang ngomel kalau dia telat, ada yang curhat pas lagi down. Mereka belum ngomong apa-apa soal perasaan, tapi tiap habis latihan, mereka selalu duduk bareng lebih lama dari yang perlu. Kadang cuma diam, kadang ngobrol ngalor ngidul, tapi selalu pulang dengan senyum. Dan mie instan tetap jadi menu penutup tiap sesi latihan mereka. Entah di gym, di kosan Dika, atau kadang Rina yang masak di apartemennya pakai panci baru yang dia beli khusus buat mie. Hari H duelo squat. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, Jumat sore, jam 5:30. Gym Fitness First Senayan sudah penuh sesak padahal biasanya baru ramai jam 6. Puluhan member berdatangan khusus buat nonton duel squat 1 RM antara Rina dan Dika. Manajer gym sampai buka area powerlifting di lantai bawah yang biasanya sepi,
pasang lampu tambahan, dan taruh papan tulis buat catat beban. Ada 2 spotter resmi, 1 kameramen game, plus belasan HP yang siap live Instagram. Rina datang jam 5 tepat. Dia pakai legging hitam mengkilap dan crop top merah marun, rambut dikuncir tinggi, muka serius. Sebelum masuk, dia sudah pemanasan di rumah. Dynamic stretch, squat dengan bar kosong, dan minum pre-workout double scoop. Perutnya six pack banget, urat-urat di lengannya kelihatan. Dia jalan masuk gym dengan langkah tegas, semua orang langsung melirik. Teman-teman sesama trainer dan murid kelasnya pada tepuk tangan kecil. 10 menit kemudian Dika baru muncul. Santai banget, kaos abu-abu yang sudah agak longgar di bahu, celana training pendek, sandal jepit. Tas ranselnya digantung di satu bahu, termos stainless steel besar nongol dari saku samping, masih ngepul. Orang-orang pada ketawa ngakak lihat dia bawa termos ke area kompetisi. Dika cuma nyengir, angkat termos kayak toas. Aturan sudah disepakati dari kemarin. Squat sampai paralel, pinggul harus lebih rendah dari lutut, naik harus berdiri tegak penuh. Siapa yang berhasil angkat beban paling berat dengan form bersih, dia menang. Kalau seri, yang lebih cepat menang. Rina mulai duluan karena dia yang nantang. Rina mulai pemanasan resmi di rak. Bar kosong 20 kg, mudah. Lanjut 60 kg, masih ringan. 80 kg, napas mulai berat sedikit. 100 kg, dia turun dalam, naik pelan tapi stabil. Semua tepuk tangan. 110 kg, masih oke. 120 kg, ini PR lamanya. Dia tarik napas panjang, turun sampai paralel, lututnya goyang sedikit, tapi dia paksa naik sampai lockout. Gym bergemuruh. Dia coba 125 kg untuk nambah rekor pribadi. Turun dalam, pinggulnya pas, tapi pas mau naik kakinya gemetar. Spotter langsung pegang bar, angkat balik. 120 kg jadi skor akhir Rina. Dia turun dari rak, napas ngos-ngosan, tapi senyum bangga. Giliran Dika. Dia mulai santai dari 100 kg buat pemanasan, angkat kayak mainan. 140 kg masih sambil ngobrol sama spotter. 160 kg, dia turun pelan, naik mulus. Orang-orang mulai berisik. 180 kg, dia turun dalam banget, lututnya masuk ke dalam sedikit tapi masih aman, naik perlahan tapi pasti. Gym langsung riuh. Rina berdiri di samping, tangannya dilipat di dada, matanya nggak berkedip. Dika minta tambah 190 kg. Plate 20 kg ditambah di kedua sisi. Total 190 kg. Dia berdiri di bawah bar, pegang grip lebar, tarik napas 3 kali dalam. Turun pelan sampai paralel penuh, diam sebentar di bawah, lalu naik dengan kekuatan penuh. Kakinya lurus sempurna. Semua orang teriak kegirangan. Ada yang lompat-lompat, ada yang tepuk tangan sampai merah. Dika taruh bar dengan hati-hati, terus langsung buka termos. Tuang mie instan ke mangkok kertas yang sudah disiapkan di bangku. Dia makan lahap sambil berdiri, kuah nyiprat ke lantai. Rina cuma bisa geleng-geleng kepala sambil ketawa. Dia kalah telak, selisih 70 kg. Tapi entah kenapa dia nggak kesel sama sekali. Malah dia ngerasa lega. Dia jalan ke arah Dika, ulurin tangan buat jabat tangan. Dika taruh mangkok dulu, jabat tangan Rina erat-erat. Kamera HP berjejer merekam momen itu. Video duel langsung viral malam itu juga, tembus 5 juta views dalam 24 jam. Malamnya, sesuai janji, Rina traktir Dika makan di warung mie ayam langganan Dika dekat stasiun Manggarai. Warung kecil, lampu neon kuning, meja-meja plastik, penuh sesak sama orang kantoran. Rina pesan mie ayam porsi jumbo plus ceker, Dika pesan 2 porsi plus bakso urat. Mereka duduk di bangku panjang, makan sambil selonjoran kaki karena pegel semua. Rina habis 1,5 porsi, Dika 4 porsi bersih. Habis makan mereka jalan kaki ke pinggir jalan, cari angin. Rina akhirnya ngomong pelan bahwa dia salut banget sama Dika yang gak pernah pura-pura. Dika cuma bilang dia cuma hidup sesuai yang dia mau, gak peduli orang lain bilang apa. Mereka berdiri di trotoar, lampu-lampu kota berkelap-kelip. Tiba-tiba Dika pegang tangan Rina pelan. Rina gak narik tangan. Mereka jalan gandengan sampai halte Transjakarta. Di halte, sambil nunggu bus,
Rina nyenderin kepala di bahu Dika. Dika cium kening Rina pelan. Nggak ada kata-kata lagi. Mereka resmi jadian malam itu, di bawah lampu halte, bau mie ayam masih nempel di baju mereka berdua. Sejak malam itu, mereka pacaran secara diam-diam dulu. Foto bareng masih jarang, tapi tiap latihan bareng selalu pulang bareng. Rina mulai sering ke kosan Dika. Dika mulai sering nginep di apartemen Rina kalau lagi malam banget. Mie instan tetap jadi menu wajib. Tapi sekarang Rina yang masak, dan Dika yang cuci piring. Hubungan mereka sederhana. Latihan keras, makan enak, tidur nyenyak, ulang lagi besok. Tanpa drama, tanpa pura-pura. Pacaran yang bikin orang bingung. Sebulan setelah malam di halte Transjakarta, Rina dan Dika resmi pacaran terang-terangan. Foto pertama mereka bareng muncul di feed Rina. Mereka duduk di bangku gym, Rina pakai crop top six pack, Dika pakai kaos longgar sambil megang mangkok mie cup. Captionnya cuma, bareng orang yang bikin hidup lebih berasa. Likes langsung banjir, tapi unfollow juga naik drastis. Dalam 3 hari, followers Rina turun dari 820.000 jadi 790.000. Komen-komen pedas langsung bermunculan. Rin kok gini sekarang? Dulu motivator diet, sekarang malah pacaran sama cowok mie instan, image lo hancurin. Rina baca semua komen itu sambil duduk di sofa apartemen. Dia nggak nangis, cuma diam. Dika lagi duduk di sebelahnya, main game di HP. Dia lihat muka Rina, taruh HP, peluk Rina dari samping. Rina cuma nyenderin kepala ke dada Dika, nggak ngomong apa-apa. Malam itu mereka tidur pelukan tanpa ngomong banyak. Besok paginya Rina bangun lebih awal, buka kulkas, lihat stok ayam dada dan brokoli. Dia tutup kulkas lagi, buka GoFood, pesan nasi goreng kambing pinggir jalan porsi besar plus telur ceplok dan kerupuk. Pas makanan dateng, dia foto, posting story dengan caption, sarapan hari ini. Langsung rame lagi. Tapi kali ini yang dukung lebih banyak daripada yang nyinyir. Banyak yang bilang akhirnya Rina kelihatan manusiawi. 2 minggu kemudian, brand protein sake besar yang biasa sponsor Rina tiap bulan mulai dingin. DM terakhir cuma bilang, kita review ulang kontrak ya. Rina udah siap mental. Dia malah mulai posting konten baru. Latihan bareng Dika, tapi habis latihan mereka makan bakso, sate taichan, atau martabak manis. Judul videonya sederhana, latihan keras, makan enak, tetap progres. Viewsnya lebih tinggi dari konten clean eating dulu. Dika sendiri mulai diserbu brand-brand mie instan. Akunnya yang tadinya cuma 15.000 followers, sekarang tembus 200.000 dalam sebulan. Ada brand mie cup besar ngirim paket puluhan karton ke kosannya, minta dia review sambil angkat beban. Dika bikin video sederhana, squat 180 kg, terus duduk, buka mie cup, makan. Caption, post workout terbaik. Video itu langsung tembus 3 juta views. Brand itu langsung nawarin kontrak 6 bulan. Rina dan Dika mulai sering keluar bareng. Mereka suka makan malam di pinggir jalan. Sate, soto, pecel lele, apa aja yang murah dan enak. Rina yang dulu takut ketahuan makan gorengan sekarang malah selfie sambil gigit tempe mendoan. Orang-orang di warung pada melongo lihat influencer terkenal makan di tempat mereka. Kadang ada yang minta foto bareng, Rina selalu senyum lebar. Satu malam mereka makan bakso dekat kosan Dika. Meja plastik, lampu kuning, kipas angin berisik. Rina habis 2 mangkok besar, Dika 4. Habis makan mereka jalan pelan ke kosan. Di tangga kosan, Dika tiba-tiba peluk Rina dari belakang, cium lehernya. Rina cuma ketawa kecil. Mereka masuk kamar, pintu ditutup, lampu dimatiin. Malam itu mereka tidur bareng tanpa mikir besok harus foto perut six pack atau enggak. Pagi harinya Rina bangun, buka HP, lihat email dari brand fitness besar. Kontrak tahunan resmi dibatalkan karena perubahan image. Rina cuma tarik napas panjang. Dia bangun, bikin kopi buat Dika, duduk di meja kecil. Dika bangun, lihat muka Rina, langsung tahu ada apa. Dia duduk di sebelah, pegang tangan Rina. Mereka nggak ngomong, cuma duduk bareng sambil minum kopi hitam. Tapi hidup nggak berhenti. Minggu depannya, brand mie instan yang sponsorin Dika ngajak Rina ikut collab juga. Mereka bikin video bareng, latihan leg day berat,
terus duduk di gym, makan mie rebus bareng dari panci besar. Video itu langsung viral lagi. Brand-brand kecil mulai masuk. Kaos fitness lokal, suplemen murah, bahkan warung bakso online nawarin kerjasama. Rina mulai jarang pakai filter di foto. Dia posting foto candid, perutnya masih six pack tapi ada garis lemak tipis pas lagi duduk. Dika di sebelahnya lagi selonjoran sambil makan cilok. Captionnya, "Ini gue yang asli." Likes-nya lebih banyak dari foto six pack editan dulu. Followersnya balik lagi, bahkan lebih banyak, sekarang udah 900.000 lebih. Dika juga berubah. Dia mulai latihan lebih serius lagi, badannya lebih kencang, lemak di perutnya berkurang meski dia tetap makan mie tiap hari. Dia bilang ke Rina, dia mau badannya pas buat dipeluk Rina tanpa takut Rina jijik. Rina cuma ketawa, bilang badan Dika dari dulu udah enak dipeluk. Mereka mulai punya rutinitas baru. Pagi latihan bareng di gym, siang kerja masing-masing, Rina bikin konten, Dika coding, malam makan di luar atau masak bareng di apartemen Rina yang sekarang penuh panci dan wajan baru. Kulkas Rina yang dulu cuma ada ayam dan sayur sekarang penuh telur, kornet, keju, mie instan berbagai merek, dan es krim 1 liter. Orang-orang di gym udah biasa lihat mereka berdua. Kadang mereka latihan serius, kadang cuma main-main sambil bercanda. Tapi yang pasti, setiap habis latihan selalu ada makanan berkuah di bangku dekat pintu keluar. Bau mie instan udah jadi aroma khas area Stretching Fitness First Senayan. Dan yang paling penting, Rina udah gak takut lagi makan apa yang dia mau. Dika udah gak sendirian lagi di kosannya. Mereka pacaran dengan cara paling sederhana. Latihan bareng, makan bareng, tidur bareng, bangun bareng. Tanpa drama besar, tanpa target berat badan, tanpa pura-pura jadi orang lain. Cuma 2 orang biasa yang saling suka, dan mie instan jadi saksi bisu setiap harinya. Drama besar dari sponsor dan haters. Pagi hari Senin yang cerah, Rina buka email sambil minum kopi di meja makan apartemen. Ada 1 email baru dari agensi yang ngurus semua kontrak sponsor besarnya selama 3 tahun terakhir. Subjeknya cuma, pemberitahuan terminasi kerjasama. Isinya singkat. Mulai bulan depan, semua kontrak brand suplemen, aparel fitness, dan alat gym resmi dicabut. Alasannya tertulis halus, perubahan arah konten yang tidak lagi sesuai dengan nilai brand kami. Rina baca 2 kali, taruh HP, tarik napas panjang. Dia sudah menduga ini bakal datang, tapi tetap rasanya seperti ditonjok perut. Dika lagi mandi, Rina masuk kamar mandi, buka pintu kaca, kasih tahu sambil berdiri di depan wastafel. Dika cuma ngangguk dari balik shower, bilang nanti dibicarain abis sarapan. Mereka sarapan mie goreng telur kornet seperti biasa, gak ada yang ngomong soal email. Habis sarapan, Dika buka laptop, buka YouTube, mulai rekam video baru. Ide video sederhana, challenge 7 hari makan mie instan setiap habis latihan full body berat. Badan gue bakal gimana? Dia latihan tiap hari, makan mie instan 3 kali sehari, pagi, sore, malam, timbang badan tiap pagi, ukur lingkar perut, foto progres. Rina jadi kameramen dan editornya. Video pertama diupload malam itu juga, judulnya clickbait, gue makan mie instan 21 kali seminggu. Ini hasilnya. Dalam 3 hari, video itu tembus 2 juta views. Komen banjir. Ada yang bilang Dika bakal gendut, ada yang dukung, ada yang bilang ini konten paling jujur yang pernah mereka lihat. Hari kelima challenge, brand mie instan besar yang sudah sponsorin Dika nawarin kontrak baru. 1 miliar untuk setahun kalau mereka berdua mau jadi brand ambasador resmi. Rina dan Dika cuma saling pandang, ketawa, terus tanda tangan digital malam itu juga. Semen. Uang masuk pertama langsung mereka pakai buat sewa studio kecil di daerah Kuningan. Tempatnya sederhana, lantai karet hitam, rak squat, bench, dumbbell sampai 60 kg, cermin besar, lampu ring light, sama pojok dapur kecil lengkap dengan kompor dan kulkas besar. Nama channel YouTube mereka jadi Mie Muscle. Konten utama, latihan keras, makan enak, progres realistis. Nggak ada edit perut, nggak ada pos kaku, cuma mereka berdua ngoceh sambil angkat beban dan makan. 2 minggu setelah kontrak besar dicabut, penghasilan Rina dari YouTube dan brand mie instan malah 2 kali lipat lebih banyak dari sponsor fitness dulu. Followers Instagram Rina balik lagi ke 1 juta, Dika tembus 800.000.
Haters tetap ada, tapi sekarang lebih banyak yang bela. Grup-grup fitness di Facebook dan Telegram mulai rame bahas mereka. Akhirnya ada yang berani bilang makan karbo itu nggak bikin gendut selama latihan benar. Tapi drama nggak berhenti di situ. Satu influencer fitness cowok yang dulu sering kolab sama Rina bikin video panjang berjudul, "Kenapa Clean Eating masih yang terbaik?" Di menit ke-15 dia nyebut nama Rina secara nggak langsung. Bilang ada influencer yang menyesatkan followers dengan makan mie instan. Video itu langsung viral juga, 1,5 juta views dalam 2 hari. Komennya brutal. Banyak yang serang Rina, bilang dia merusak dunia fitness Indonesia. Rina sempat down 2 hari. Dia nggak buka HP, cuma latihan di studio sendirian, squat sampai nangis di rak. Dika nggak maksa ngomong, cuma nemenin latihan, bikin mie rebus ekstra pedas, taruh di bangku, terus duduk di sebelah tanpa suara. Hari ketiga, Rina bangun pagi, buka laptop, rekam video balasan. Judulnya polos, "Gue makan mie instan, tapi ini badan gue sekarang." Dia buka baju, tunjukin six pack-nya masih ada. Cuma sekarang ada garis-garis otot yang lebih tebal karena dia latihan lebih berat dari sebelumnya. Lingkar perutnya malah turun 2 cm. Video itu ditutup dengan Rina dan Dika makan mie bareng sambil ketawa. Video balasan tembus 4 juta views dalam seminggu. Brand-brand lokal mulai antre. Kaos gym, celana training, pre-workout murah, sampai warung bakso online. Semua mau collab. Rina dan Dika pilih yang sesuai, yang gak maksa mereka pura-pura six pack mulus atau makan salad doang. 1 bulan setelah kontrak besar dicabut, mereka sudah punya tim kecil. 1 editor, 1 kameramen part-time, 1 yang ngurus keuangan. Studio kecil mereka selalu rame. Member gym lain mulai datang buat latihan bareng, foto bareng, terus pulang bawa mie rebus dari pojok dapur. Rina yang dulu takut makan 100 gram nasi sekarang bisa habisin 1 porsi nasi padang lengkap dengan rendang dan telur dadar tanpa rasa bersalah. Dika badannya malah makin bagus. Lemak perutnya turun ke 14%, bahu dan punggungnya melebar, berat badannya naik ke 98 kg tapi kelihatan kering dan kuat. Dia bilang ini badan terbaik yang pernah dia punya, karena dia latihan buat senang, bukan buat kompetisi. Malam ulang tahun Rina yang ke-26, Dika masak mie goreng spesial di studio. Tambah udang, daging asap, jamur, telur bebek, keju leleh. Mereka makan berdua di lantai karet, lampu studio dimatiin, cuma lampu ring light yang nyala. Rina habis 3 porsi, Dika 5. Habis makan, Dika kasih kado, hoodie oversized warna hitam bertulisan, "Mie Muscle", yang baru dicetak. Rina langsung pakai, foto bareng, posting. Captionnya cuma, "Terima kasih udah bikin gue jadi gue lagi." Sejak saat itu, Rina sadar betul, jadi diri sendiri ternyata jauh lebih laku daripada jadi idola six pack sempurna. Uang lebih banyak, penonton lebih banyak, dan yang paling penting, dia tidur nyenyak tiap malam tanpa takut timbangan naik besok pagi. Haters tetap ada. Tapi sekarang suara mereka tenggelam di antara ribuan orang yang komen. Akhirnya ada yang ngomong jujur. "Makasih Rin, makasih Dika." Dan studio kecil mereka terus buka tiap hari. Bau mie instan selalu ada di udara, campur sama bau keringat dan tawa. Happy ending di gym yang sama. Setahun berlalu sejak video Mie Instan Challenge pertama mereka meledak. Rina dan Dika sudah nggak lagi numpang latihan di Fitness First Senayan. Mereka punya tempat sendiri sekarang. Sebuah gudang 2 lantai di daerah Cilandak yang direnovasi total. Namanya resmi, Mie Muscle Gym. Lantai 1 full alat-alat berat, rak squat 4 biji, bench press 6, deadlift platform, dumbbell sampai 80 kg, mesin kable, dan area cardio yang cuma 3 treadmill, karena mereka bilang orang bisa lari di luar kalau mau. Lantai 2 jadi studio konten, ruang meeting, sama kantor kecil. Yang bikin beda, di pojok lantai 1 ada counter makanan 24 jam. Kompor induksi 4 tungku, kulkas besar penuh telur, kornet, sosis, keju, mie instan semua merek, sama bakso frozen. Ada menu sederhana, mie rebus biasa, mie goreng, bakso urat, soto ayam, sama nasi goreng. Harganya murah banget, cuma 20-35 ribu. Member boleh makan sepuasnya setelah latihan. Bau kuah selalu ada di mana-mana, campur bau keringat dan kapur angkat beban. Gym buka hari pertama langsung penuh.
Orang-orang datang bukan cuma buat latihan, tapi juga penasaran sama Gim yang boleh makan mie. Dalam sebulan, member sudah 1.500 orang, lebih banyak dari Gim Premium sebelah. Banyak yang datang dari luar Jakarta cuma buat foto dan makan mie di sana. Rina dan Dika sekarang tinggal bareng di apartemen baru di daerah Fatmawati, cuma 10 menit dari Gim. Pagi-pagi mereka buka Gim bareng, nyanyi lewat speaker Bluetooth, sambut member, bantu spot kalau ada yang angkat berat. Siang mereka rekam konten atau meeting sama brand. Malam mereka tutup Gim bareng, makan mie terakhir hari itu, terus pulang. Hari Sabtu malam, tepat setahun sejak mereka jadian di halte Manggarai, Gim ditutup lebih awal. Lampu utama dimatiin, cuma lampu neon, Mio Muscle, yang nyala warna merah. Member sudah pulang semua, tinggal Rina, Dika, sama tim kecil mereka, editor, kameramen, sama kasir counter makanan. Dika bilang ke Rina mau cek stok mie di gudang belakang. Rina ikut tanpa curiga. Pas masuk gudang kecil yang biasa nyimpan kardus mie, lampu tiba-tiba nyala terang. Di tengah lantai ada meja kecil, di atasnya mangkok mie cup besar yang masih ngepul. Di dalam kuah, ada sesuatu yang mengkilap. Rina mendekat, lihat lebih teliti. Ada cincin perak simpel dengan ukiran kecil, M&M, di dalam telur rebus yang dibelah dua. Dika berdiri di belakang Rina, peluk pinggangnya dari belakang, dagu ditaruh di pundak Rina. Rina ambil cincin itu dengan tangan gemetar, kuah mie menetes ke lantai. Dia balik badan, lihat Dika lagi jongkok satu lutut, tangan kanan memegang mangkok kosong, tangan kiri terbuka nunggu jawaban. Rina cuma ngangguk cepat-cepat, air matanya jatuh ke lantai karet. Dika pasang cincin di jari manis Rina, berdiri, peluk Rina erat-erat. Mereka ciuman lama di tengah gudang yang bau bawang goreng dan sambal. Pintu gudang dibuka pelan, tim kecil mereka masuk sambil tepuk tangan pelan. Ada kue tart kecil bertulisan, "She said yes," dan balon-balon warna hitam emas. Mereka makan kue, minum es teh manis, foto bareng. Malam itu Gim gak buka lagi, tapi lampu neon tetap nyala sampai pagi. 2 bulan kemudian, pernikahan digelar sederhana di Gim yang sama. Lantai 1 disulap jadi tempat akad dan resepsi. Kursi plastik warna-warni, meja-meja bundar, lampu tumbler, dan counter makanan tetap buka sampai habis acara. Tamu cuma 200 orang. Keluarga dekat, teman Gim, sama member-member pertama yang sudah jadi sahabat. Rina pakai kebaya putih simpel, rambut digerai, nggak ada veil panjang. Dika pakai beskap hitam tanpa lengan dalam biar otot lengannya kelihatan. Akad nikah dilakukan di depan rak squat yang dikasih kain putih. Setelah ijab kabul selesai, semua tamu langsung disuguhi mie rebus dan bakso panas. Anak kecil pada lari-larian bawa mangkok, orang tua pada foto di depan papan, Mio Muscle Gim. Malam harinya, setelah tamu pulang, Rina dan Dika duduk berdua di bangku panjang dekat counter makanan. Lampu Gim sudah dimatiin semua, cuma lampu emergency yang nyala kuning. Mereka makan mie goreng sisa acara, porsi kecil, sambil selonjoran kaki. Rina nyenderin kepala di bahu Dika. Dika pegang tangan Rina, mainin cincin kawin yang sekarang ada di jari mereka berdua. Setahun setelah nikah, Gim mereka sudah punya cabang kedua di Bandung. Member total lebih dari 5.000 orang. Channel YouTube tembus 3 juta subscriber. Brand mie instan yang dulu cuma sponsor kecil sekarang jadi partner utama, bikin varian rasa khusus, Mio Muscle Edition, yang laris banget. Rina masih six pack, cuma sekarang lebih tebal ototnya karena latihan berat tiap hari. Dika badannya 102 kg, lemak 12%, bahu dan punggungnya lebar banget. Mereka masih latihan bareng tiap hari, masih makan mie habis latihan, masih pulang bareng, masih tidur pelukan. Pagi hari ulang tahun pernikahan pertama mereka, Rina bangun lebih dulu, bikin mie rebus ekstra telur dan keju. Dika bangun karena bau, langsung peluk Rina dari belakang di dapur. Mereka makan di meja kecil, kaki saling kaitan di bawah meja. Habis makan, mereka buka Gim bareng seperti biasa. Di depan pintu Gim, ada papan besar baru dipasang, foto mereka berdua pas hari pertama ketemu. Rina pakai sport bra hitam, muka kaget. Dika lagi nyeruput mie, muka polos. Di bawah foto itu tertulis besar, cinta itu nggak harus sama-sama six pack. Yang penting sama-sama bahagia, sama-sama kenyang.
Setiap member baru yang datang selalu foto di depan papan itu. Dan setiap malam, sebelum lampu game dimatiin, Rina dan Dika selalu duduk sebentar di bangku yang sama seperti setahun lalu, makan mie sisa hari itu, pegangan tangan, lihat orang-orang latihan dan ketawa. Hidup mereka sederhana. Latihan keras, makan enak, cinta beneran. Dan mie instan tetap jadi penutup hari yang paling pas. Selesai.